Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari yang indah ini. Kami berkumpul untuk menanti-nantikan akan janji-Mu kepada setiap kami, yaitu Roh-Mu dicurahkan atas kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom. Kita bersyukur buat malam hari yang indah ini. Kita kembali untuk berkumpul, baik kita berada di rumah kita masing-masing, keluarga, lepas keluarga, untuk menanti-nantikan janji Bapa, janji Tuhan Yesus Kristus, yaitu pencurahan akan Roh-Nya. Saya akan baca firman Tuhan untuk sekalian kita dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi seringkali orang melalaikan atau tidak mau tahu dengan janji ini. Tetapi saya dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, janji ini sangat kita pegang teguh. Janji ini bagi saya dan bagi seluruh jemaat Tuhan. Nah, untuk itu jemaat Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini, dalam kita sebelum melakukan segala sesuatu, seringkali yang kita pertanyakan ialah, apa untungnya bagiku? Apa untungnya bagiku bila aku melakukan ini? Apa untungnya bagiku bila aku menerima akan hal ini? Hal ini adalah hal yang sangat wajar. Sebab tidak akan mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita sudah tahu bahwa itu sebuah kerugian. Jadi kalau kita berkata, apa untungnya bagiku Roh Kudus itu? Jadi kalau kita mengetahui, memahami apa untungnya Roh Kudus bagi kita, maka kita akan bergairah, maka kita akan bersemangat, merindukan, meminta, mengharapkan Roh Kudus itu menjadi milik kita bersama-sama. Nah, seringkali orang tidak memahami akan hal ini, sehingga ketidakmengertian akan hal ini. Apa untungnya bagiku Roh Kudus itu? Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan diajar, diingatkan oleh firman Tuhan tentang betapa beruntungnya kita bila kita memiliki Roh Kudus. Justru sebaliknya, betapa kita sangat rugi bila kita tidak memiliki Roh Kudus. Nah, sebelum kita membuka hati untuk Roh Kudus, terlebih saya akan menyampaikan tentang apa untungnya Roh Kudus itu dalam diri kita. Sebab kalau kita mengetahui untungnya,
dan kita menemukan ternyata sangat beruntung besar, saya yakin kita akan lebih bersemangat untuk menanti-nantikan, untuk membuka hati sepenuhnya kepenuhan akan Roh Kudus. Saya akan sampaikan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menyampaikan tentang betapa beruntungnya kita bila kita memiliki roh yang dijanjikan itu. Yang pertama jelas tadi dikatakan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang pertama, roh yang akan diberikan oleh Tuhan itu kepada kita adalah roh penolong. Bukankah kita berbahagia bila ada yang menolong kita? Tetapi bukankah kita sangat bersedih dan betapa malang hidup kita ini bila tidak ada yang menolong kita? Sehebat-hebatnya orang menolong kita, tidak akan bisa dibandingkan dengan Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong kita setiap saat. Ada banyak orang betapapun baiknya, apa itu keluarga, famili, tetangga, sahabat, kenalan, menolong kita, belum tentu setiap saat kita membutuhkan pertolongan dia mau menolong kita. Dia hanya mungkin menolong kita saat-saat tertentu. Dia hanya mau menolong kita kadang-kadang. Dan juga dia mau menolong kita barangkali bila ada sesuatu yang diharapkannya kembali dari kita. Tetapi bukan begitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut penolong. Dan Roh Kudus itu penolong bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya saat-saat tertentu, bukan hanya musim-musiman, tetapi Roh Kudus menolong kita setiap saat. Roh Kudus menolong kita selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Roh Kudus menolong kita tanpa ada kegagalan. Tak pernah Roh Kudus gagal menolong kita. Roh Kudus menolong kita apapun pergumulan kita. Di saat seperti keadaan seperti apapun kita, Roh Kudus sanggup menolong kita. Dan dia tidak pernah menyerah, tapi dia mampu menolong kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memahami Roh Kudus yang dijanjikan Yesus Kristus itu adalah seorang penolong, dan dia menolong setiap saat. Dia menolong kita selama-lamanya. Dia menolong kita tanpa tak terbatas. Betapa luar biasanya roh itu bagi kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh. Sebab tiada penolong yang sehebat Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita tetap merindukan dan membuka hati untuk Dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti dan memahami betapa untungnya kita memiliki Roh Kudus. Yang kedua, roh itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, dan dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Mengapa banyak orang melakukan ketidakbenaran? Mengapa banyak orang tidak kuat dan tidak mampu melawan dosa? Mengapa banyak orang jatuh bangun di dalam dosa? Bahkan hari-harinya berdosa. Bahkan ada yang lebih parah, menjadi kesukaan, kesenangannya, kebiasaannya berdosa. Bahkan yang lebih fatal lagi, dia sudah berdosa, dia sudah bersalah, tetapi merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa. Sehingga melakukan kejahatan sehebat apapun, seperti tidak ada rasa bersalah dalam dirinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam dia tidak ada roh kebenaran. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus, maka roh kebenaran ada di dalam hidup kita. Kita akan mencintai kebenaran. Kita akan hidup dalam kebenaran. Kita akan membenci dosa. Kita akan menolak dosa. Kita akan menjauhi dosa. Kita akan melawan dosa. Bahkan kita mampu mematikan keinginan-keinginan daging kita. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun kadangkala suatu saat kita jatuh dalam dosa, katakanlah kita terlanjur berbohong kepada seseorang, tetapi Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita itu, dia akan berbicara di dalam kita. Sebab dia tidak akan bisa kuat, bahkan dia tidak akan bisa berdiam di dalam diri kita kalau kita berdosa. Dia akan mengingatkan kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sehebat dan sekuat apapun kita melawan dosa, berjuang habis-habisan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran, tapi tanpa ada Roh Kudus, kita tidak kuat dan tidak mampu. Roh itulah memampukan kita, sebab Roh itulah yang memimpin kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Makanya kita sangat bersedih, menangis bila melihat orang berdosa. Namun itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, Roh itulah yang akan memimpin, menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh itulah yang akan menginsapkan, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menyadarkan kita, sehingga kita menangis. Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan, aku sudah Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Siapa yang mau itu sampai kita menangis, mencucurkan air mata, kita hancur hati, kita sadar akan dosa-dosa yang kita perbuat. Saya mau katakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu jemaat terkasih, kalau mau hidup kita hidup dalam kebenaran, kita kuat melawan dosa, membenci dosa, bahkan kita menjaga hidup kita kudus dan suci. Orang perlakukan seperti apapun kita tidak membalas. Orang berbuat jahat kepada kita tidak akan membalas. Malah kesempatan bagi kita untuk berdoa bagi dia, kesempatan bagi kita banyak menangis untuk dia, supaya dia sadar akan dosanya, supaya Roh Tuhan melawat dia.
Itu yang kedua. Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketiga, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, ayatnya yang ke-26 dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untungnya kita punya Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus itu disebut penghibur. Siapakah kita manusia yang lepas dari kesusahan? Siapakah kita manusia yang bisa dikatakan tidak pernah mengalami kesedihan, tidak pernah mengalami derai air mata, tidak pernah mengalami namanya duka cita? Saya yakin dan percaya orang yang di luar Tuhan, orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, siapapun orangnya, hal ini pasti diperhadapkan. Tetapi bedanya orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, yang punya Roh Kudus dengan yang punya roh jahat, ini berbeda. Orang kalau mengalami kesusahan, dia akan hidupnya susah. Bahkan ada istilah, orang itu susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Jadi setiap kita pasti mengalami namanya air mata, kesedihan, duka cita, kesusahan, bencana, malapetaka. Kita akan mengalami. Tetapi yang membedakan orang yang punya Roh Kudus, di saat ada kesusahan dia terhibur. Di saat ada duka cita dia terhibur. Walau banyak orang, famili, tulang nambung, tetangga, sahabat, kerabat mengucapkan kata-kata penghiburan, itu hanya seperti kata-kata angin berlalu. Barangkali itu hanya mungkin 1-2 jam bisa kita ingat. Bahkan mungkin di dalam hati kita bisa berkata, karena bukan kau yang mengalami saat ini, wajarlah kau begitu pintarnya mengucapkan kata-kata penghiburan. Tetapi saya mau katakan bahwa bila Roh Kudus ada dalam kita, tanpa kita dihiburkan oleh orang pun, pasti kita terhibur. Karena ada roh penghibur yang sejati, roh penghibur yang luar biasa. Sampai ada sebuah cerita, seorang ibu yang kehilangan anak yang sangat dia kasihi. Tetapi dari segi wajah dia seperti seolah-olah tidak bersedih. Karena menurut orang-orang di kampung, kalau orang kehilangan itu menangis, menjerit, meraung-raung, baru itu namanya disebut orang bersedih. Tetapi si ibu ini tidak seperti itu. Malah seolah-olah raut wajahnya seperti ada sukacita. Sampai orang berkata, senang dia meninggal. Tetapi karena dia memiliki Roh Kudus, dia percaya anaknya itu dipanggil oleh Tuhan. Dia terlihat terlena, dia tidak terlarut dengan kesedihan. Ada banyak orang mengaku dalam percaya Yesus Kristus dikala mengalami namanya kehilangan, yaitu kematian salah satu anggota keluarga. Bersedih, bukan hanya bersedih, dia stres. Bahkan ada sampai menjadi gila. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena tidak ada Roh Kudus yang memberi dia penghibur. Jadi Roh Kudus adalah roh penghibur yang luar biasa, membuat hati kita mengucap syukur,
membuat hati kita bersuka cita. Walau di tengah-tengah duka, walau di tengah-tengah air mata, walau di tengah-tengah kesedihan. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, begitu kita mendengar kata Roh itu adalah penghibur, betapa kita sangat merindukannya. Aku butuh Roh itu, aku membutuhkan Roh Tuhan itu. Yang terakhir, yang keempat, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa untungnya Roh Kudus itu bagiku? Jawaban yang keempat adalah Roh itu memberi kita kuasa. Roh itu memberi kita kekuatan. Roh itu memberikan kita kuasa yang tak terbatas. Betapa kita rindu kuasa. Sehingga orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan memiliki kuasa. Kuasa mengusir setan. Bahkan dia memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Dia memiliki buah Roh Kudus. Kita memiliki kuasa. Di dunia ini ada kuasa yang bekerja begitu luar biasa, yaitu kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat. Dengan roh kita tidak mampu melawan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kita butuh sebuah kuasa di luar diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasa berkata-kata, kuasa melakukan perkara-perkara besar. Seperti pada murid-murid Yesus Kristus, begitu mereka dipenuhi Roh Kudus, begitu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, memiliki Roh yang dijanjikan Yesus Kristus itu, hidup mereka berubah. Mereka punya kuasa mengusir ketakutan. Yang tadinya Simon Petrus seorang penakut, tapi dia memiliki roh keberanian yang luar biasa. Dia menghadapi mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, diri taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Sampai murid-murid itu mati martir bagi Yesus. Ada yang sampai disalibkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada yang dipenggal, ada yang ditarik tubuhnya pakai binatang, ada yang diasingkan ke sebuah pulau. Betapa hidup mereka sangat mengerikan, diperlakukan begitu saja, tapi sedikit pun tidak ada rasa. Bahkan Yakobus dan Petrus ditangkap, Yakobus langsung dipenggal kepalanya, Simon Petrus dipenjara, menunggu besoknya akan dipenggal kepalanya. Tetapi sepanjang malam Simon Petrus bisa tidur nyenyak, padahal besok pemenggalan kepala. Tapi dia bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Kenapa Simon Petrus bisa tidur nyenyak, padahal nyawanya besok harus melayang? Dia akan kehilangan nyawanya. Kenapa Simon Petrus tidak memiliki rasa takut? Karena roh itu mengusir, roh itu memberi keberanian.
sampai malaikat membangunkan Petrus. Saking nyenyapnya Petrus. Untuk itu jemaat terkasih, dengan kekuatan manusia tidak mampu melakukan itu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Simon Petrus mendoakan orang mati bangkit karena kuasa. Bayangan Simon Petrus menyembuhkan orang-orang sakit. Bayangkan punya kuasa. Paulus sapu tangan dan kain baju yang pernah dia pakai bisa menyembuhkan orang-orang. Punya kuasa. Kuasa untuk tetap bertahan menghadapi masa-masa sukar. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan kepada masa sulit yang luar biasa. Belum pernah kejadian seperti ini sejak dunia diciptakan. Persis seperti ini baru kali ini. Kesukaran dengan warna yang berbeda. Tapi bagaimana kita bisa kuat di masa-masa COVID-19 ini? Mungkin ada banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, pemasukan penghasilan tak jelas, tuntutan sehari-hari kebutuhan makan minum harus disediakan. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa menyembah dan berdoa kepada Tuhan? Kita butuh Roh Kudus. Karena Roh itu memberi kita kuasa, kekuatan menanggung segala perkara. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk itu jemaat terkasih, setelah kita merenungkan untungnya kita punya Roh Kudus. Yang pertama tadi bahwa Roh Kudus itulah penolong. Yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita. Yang terakhir, Roh Kudus itu memberi kita kuasa, kekuatan, bahkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Yang orang-orang bisa lihat, baca Yesus Kristus ada dalam diri kita. Bila kita punya Roh Kudus. Untuk itu setelah mendengarkan khotbah ini, mari bukalah hatimu selebar-lebarnya. Milikilah kerinduan yang tiada taranya. Tuhan, aku perlu, aku butuh Roh itu. Aku butuh Roh itu. Sebab kepadamu lah janji ini diberikan oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang sungguh manis dan luar biasa. Mengingatkan kami sebelum kami membuka hati. Tuhan Yesus, Engkau menyampaikan firman melalui hamba-Mu. Apa untungnya Roh Kudus itu bagiku, bagi kami semua. Hari ini Engkau sudah perdengarkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Roh itu, Roh Kudus bekerjalah, menggugah, menjamah hati setiap kami, sehingga hati kami terbuka lebar-lebar. Semangat kami, kerinduan kami, iman kami semakin membara untuk segera kami memiliki Roh-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Penuhilah kami dimanapun kami sedang berada, yang sedang membuka hati selebar-lebarnya, yang sedang merindukan, yang sedang percaya rindu secepatnya. Hari ini tidak tunggu besok. Kami memiliki Roh itu, sebab Roh-Mu itu Kau janjikan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin.